Berapa gaji seorang linen keeper tuh? Kali aja 15.000. Oh, 15.000. Kalau dirupiahkan dikali 15.000 ya sebetulnya. Eh, Om Swastiastu Semeton. Ini Semeton. Kali ini saya mau mewawancarai teman saya yang bekerja di linen keeper. Saya mau tanya apa saja pekerjaannya, berapa gajinya, dan bagaimana cara mengapply-nya. Simak videonya Semeton. Nah Semeton, nih sampun ketemu tiang sareng di Ketut Sutiade niki, seorang linen keeper di kapal pesiar. Dia juga pernah dulu bekerja di Carnival sebagai apa tuh? utility hotel. Sebagai utility hotel, dari posisi bawah itu utility hotel di bagian housekeeping dulunya. Nah jadi ini Bu, udah ketemu sama orangnya, kita tanya-tanya sama beliau ini, sang master of linen keeper. Nah itu, pertanyaan pertama nih, berapa gaji seorang linen keeper tuh? Kalau gaji seorang linen keeper sih tergantung seniority. Kalau gaji kininya 1.008-an. 1.008 Kalau tambah seniority itu lagi. Oh, gitu. Sampai lah sekitar 2000 sekian. Sekitar Tapi nggak lebih dari 2000, nggak lebih, maksudnya nggak lebih 2.500, nggak, paling 2000. Kalau dirupiahkan kira-kira berapa itu? Kalau Dikali aja 15.000. Oh, 15.000 nih. kalau dirupiahkan dikali 15.000 ya sebetulnya. Nah kalau di linen keeper itu pekerjaannya apa saja sih Pak? Kalau pekerjaan linen keeper itu sama kayak di rumah itu, kepala gudang lah istilahnya. Kalau di hotel juga ada store keeper. Kalau di kapal ada store keeper, ada linen keeper. Di kapal itu semua departemen itu punya store-nya masing-masing. Gitu. Kayak restoran ada punya store-nya sendiri. Kalau linen keeper kan khusus untuk buat hotel. Punya linen, towel, supplies untuk cabin amenities-nya gitu. Kalau bar punya store keeper sendiri gitu. Gitu. Itu perbedaannya. Kalau di rumah kan mencakup semua, kalau di sini beda-beda. Setiap departemen itu beda-beda dia store keepernya gitu. Begitu katanya Semeton. Setiap departemen itu kayak restoran itu ada yang namanya apa namanya, provision. Kalau di bar juga ada, untuk store keepernya itu ada engine juga. Di engine juga ada. Kalau ini Ketutnya Hotel. ini bagian untuk hotel seperti linen ya, pokoknya linen, sheet, dari itu tisu, segala macam. Sabun. Chemical juga ya, chemical untuk juga hotel. untuk hotel ya, begitu dah. Terus jam kerjanya itu bagaimana Pak? Kalau jam kerja kita di linen keeper split dari jam 7 sampai jam 12, kita break sampai jam 3 sore. 3 sore buka lagi sampai jam 6. Jam 6 break sampai jam 7 sampai jam 9 gitu. Jamnya split katanya. Jamnya split dari jam 7 sampai jam 12 ya. Dari jam 7 sampai jam 12. Terus dapat istirahat dulu, mungkin tidur atau gimana lah. Kalau keluar bisa ya, keluar bisa. Bisa keluar. Kalau pas ngepot kita bisa keluar. Dari jam 12 itu kita keluar jam 3 harus balik lagi kerja. Terus jam 3 balik sampai jam 6. Sampai jam 6 istirahat lagi ya. Istirahat 1 jam buat balik lagi 2 makan jam. dan balik lagi katanya jam 7 sampai jam 9. Tuh. Itu ya jam kerjanya. Nah, kalau untuk mengapply-nya itu di rumah itu, biar teman-teman juga siapa tahu ya ada yang pengen mengapply juga ke kapal pesiar sebagai seorang linen keeper ya. Gimana Kalau caranya itu? Untuk Apa posisi bisa langsung linen posisinya itu? keeper di rumah nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Berarti dari posisi yang lain dulu ya, nanti dipromosi gitu. Nggak ada untuk linen keeper, tapi kayaknya untuk probation ada.
Untuk storekeeper profession ada, tapi untuk linen keeper nggak ada. Nah, sekarang nggak ada, harus ya di kapal ngeplay itu. Di kapal tapi dulu sih pas kebetulan basic juga nggak ada di storekeeper, dikasih kesempatan ya coba gitu. Dulunya kan basicnya housekeeping gitu deh. Itu untuk di mungkin untuk di NCL aja apa nilaiin juga ya? Nggak tahu saya kalau lain. Kalau NCL sih saya nggak tahu sebetulnya. Kalau di NCL katanya kata Pak Ketutnya ini nggak ada langsung melamar di linen keeper itu, biasanya dari utility itu dipromot sebagai linen keeper gitu, utility hotel yang basic di housekeeping gitu. Promote menjadi linen keeper gitu. Nanti juga apa lagi yang bisa dari utility aja yang ngambil ya? Bisa dari sekarang bisa kayaknya cuman dari housekeeping doang. Oh gitu ya, dari Utility laundry. Oh dari laundry juga. Apakah susah itu bekerja sebagai orang linen keeper apa aloh lah ya, gampang lah gitu. Kalau susah dan tidaknya kan tergantung kita yang bisa memanage kerjaannya. Kerjaan apapun pasti ada susahnya, ada gampangnya kan. Kalau di linen keeper sih menurut saya sih lumayan susah tapi gampang gitu. Istilahnya karena susahnya kita bekerja dengan duit nggak kelihatan, cuman tulisan doang. Berarti di komputer juga ya, Ada soalnya sistemnya, harus ada sistemnya biar hanya ada harganya, semua barang ada harganya, pengeluaran sama pemasukan sangat harus balance. Nah di sana kan setiap embarkasi kita ada loading, penerimaan barang. Dari kita sebulan sebelumnya kita udah order untuk persiapan bulan depannya. Nah, itu lumayan berat di pas embarkasi pas kita menerima barang karena banyak barangnya datang ya. Bisa 5 truk, bisa sampai 7 truk. Itu pun truk bukan kayak di rumah tapi truk yang gede-gede, kontainer yang besar itu yang kontainer yang besar. Kita kerja cuman 3 orang. Oh di linen keeper ada 3 orang. Ada 3 orang aja di linen 3 keeper. Berarti kerjanya nggak ada yang gini ya. Berarti bersamaan kerjanya ya. Bersamaan Kerjanya. Itu aja sih. Itu ya. Terus apa lagi ya? Yang perlu ditanyakan mungkin biar teman-temannya juga siapa tahu yang berminat juga ini, yang pengen tahu lah seputar kapal pesiar gitu. Untuk atasannya Pak Tut siapa itu? Apa namanya untuk atasannya? Kita punya senior linen keeper, tapi di atasan itu eksekutif housekeeping. Berarti sama Ya. saya seperti saya, atasannya eksekutif housekeeper, tapi juga dia punya atasannya yang in charge juga di linen keeper itu namanya senior linen keeper gitu. Pangkatnya 2,5 ya? 2,5 pangkat. Kalau eksekutif 3. Di atasnya eksekutif lagi ada general manager gitu. Staf kapten lah gitu. Mungkin dia bakalan calon kapten. Kapten oleng. Aduh. Nah Pak Tut, barang-barang apa saja yang di keep di store linen keeper itu Pak Tut? Kita punya banyak jenis ataupun item di linen keeper itu untuk hotel, dari uniform untuk seluruh karyawan. Oh uniform untuk seluruh karyawan ya. Kita Uniform untuk seluruh karyawan di keep di linen keeper nanti. ada Ya. ya, semuanya di keep sama linen untuk kebutuhan di guest cabin, guest atau apa kalau di rumah roomnya, Oh, iya. roomnya, terus kebutuhan laundry, material laundrynya, chemical laundry, terus juga ada segala paper. Untuk printing ini juga ada. Oh iya. Untuk foto juga ada. Kita supply juga foto kayak kamera, baterai, paper foto untuk itu juga ada. Sama juga kayak di rumah A4 berapa itu ukurannya ada di sini. Berarti ya kayak di Indomaret ya. Kayak Indomaret. Untuk uniformnya itu di linen keeper ngambilnya, terus kru-krunya
gimana sistemnya krunya mengambil uniformnya itu Pak Dut? Pas kita sign on atau baru masuk kapal itu kan dijemput lah, semua departemen itu pasti menjemput kita dari perwakilan dari departemen dan dikasih form untuk pengambilan uniform. Nah, di sana ada apa namanya jenis uniformnya, tinggal ngasih size-nya, baju apa, celana apa, terus sepatunya apa gitu. Harus tahu size-nya sendiri, walaupun nggak tahu nggak apa-apa, ntar bisa diganti. Dan itu Pak Dutnya yang ngarahin ya, oh ini size itu begini. bisa ganti. Nah setelah itu ada tailor di sebelahnya, bisa langsung potong ataupun kecilin atau gimana bisa gitu. Berarti aman aman teman-teman, kalau kalian mungkin belum tahu size-nya, nanti dikasih tahu Ada fitting roomnya ya? ada fitting roomnya ya. Iya. Kayak sama kayak di mall. di mall gitu ada fitting roomnya kalau mau nyobain size dari uniformnya itu. Nanti kalau seumpamanya kebesaran, di kapal juga disediakan tailor namanya, tukang jahit lah. Nanti di sana dikecilin sama tailornya, tapi nggak cepat lah selesai gitu, soalnya krunya kan banyak yang datang. Hampir kalau kapal besar itu hampir 100 kru datang gitu setiap minggunya itu per cruise itu, setiap minggunya datang kru baru. Nanti pas ngambil uniform itu kan mencari semuanya, mungkin nggak semua lah pengen size-nya pas lah, jadinya dibawa ke tailor itu, terus ngantri juga itu. Dan setelah nikah juga apa namanya, untuk keesokan harinya, berikut harinya juga bisa nyucinya di linen nyucinya. Tapi bukan kita yang nyuci, cuman kita yang mengkolek, kita bawa ke laundrynya yang nyuci, kita prepare untuk diambil besoknya. Kita ngedrop sekarang, besoknya diambil. Nah, semua departemen bisa nyuci di sini secara gratis. Di linen kiper Nih, gratis. tapi uniform bukan personal. Oh nih. ya, bukan personal. Kalau personalnya kita baju punya personal. Baju uniform seperti ini. Kalau personal kita punya crew laundry sendiri. Tapi sabunnya untuk deterjennya kita sediakan di linen kiper. Oke Pak Dut. Nah Pak Dut, mungkin itu aja yang mungkin bisa ditanyakan ya. Ini soalnya podcast pertama nih, aku mentah konang ya. Nah ya itu aja semeton, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kalian yang pengen bekerja di kapal pesiar ya. Nggak apa-apa, coba aja dulu melamar dari bawah, nanti kalau udah di kapal ada kok gininya, cross training apa gitu kan, ada cross training. Kalau kamu pengen, pamer kamu sekarang di posisi ini, di posisi di housekeeping, mau pindah ke restoran setelah di kapal bisa. Nanti ada cross training namanya. Cross training itu nanti dia setelah kontrak kedua kalau nggak salah. Kalau di NCL setelah kontrak kedua bisa kok nanti, atau mau ke bar, mau beli mana itu. Yang penting kalau mau, soalnya sekarang kan di rumah ada yang susah nyari posisi gini gitu. Biar kerja dulu di kapal, langsung aja kerja di kapal, nyari posisi yang bawah lah. Nanti di sana atur lah waktunya biar bisa nyari kesempatan untuk pindah posisi gitu. Oke teman-teman, cukup sekian video saya kali ini. Sukses Pak Dut atas waktunya nih, Bu. Ajak bincang-bincang. Nggih.